Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Laura Friska dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Serta yang saya hormati Bapak Dr. Agus Darmugi MPD selaku dosen pengampu keterampilan reseptif Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus. Baik, saya di sini akan mereview salah satu film dokumenter yang berjudul Jenderal Sudirman. Sebelum saya memulai, saya akan sedikit melihatkan cuplikan film Jenderal Sudirman. Sri Sultan dengan jumlah suara 3. Urip Sumoharjo dengan jumlah suara 21. Sudirman. Maaf, saya terlambat. Perhitungan suara ini belum selesai. Semua suara sudah habis dihitung. Dan jumlah suara sudah sesuai dengan yang hadir di dalam ruangan ini. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Itu dia sekilas cuplikan dari film Jenderal Sudirman. Setelah itu saya akan membacakan atau mereview tentang film Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Desa Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah pada Senin 24 Januari 1916. Beliau bernama lengkap Raden Sudirman. Ayahnya adalah Karsid Kartowirodji, seorang pekerja pada pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan ibunya Siem, seorang keturunan Wedana Rembang. Semasa kecilnya, Sudirman diasuh oleh seorang camat Rembang bernama Raden Cokro Sunaryo. Karena saat itu, Raden Cokro belum memiliki momongan, maka kemudian memutuskan untuk mengasuh sang jenderal kecil sampai menginjak usia 18 tahun. Sudirman kecil terdaftar pada sekolah pribumi yaitu Hollands Inlandse School. Saat menginjak usia 7 tahun sebelum akhirnya pada tahun ke-7, ia menjalani pendidikan dipindahkan ke sekolah milik Taman Siswa. Pada tahun ke-8, sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena terbukti bahwa sekolah tersebut tidak terdaftar secara resmi. Kemudian Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Saat selesai menjalani pendidikan dasar dan menengah, Sudirman melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di HIK atau Sekolah Guru Muhammadiyah Solo. Selama mengenyam jenjang pendidikan tersebut, ia tercatat sebagai anggota organisasi pramuka Hizbul Wathan. Meskipun ia tidak menyelesaikan pendidikan secara formal, pelajaran organisasi ia dapatkan dengan mengikuti kegiatan organisasi tersebut. Pada tahun 1936, Sudirman memutuskan untuk meminang Alfiah, seorang putri dari seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Fakta menariknya, wanita tersebut adalah teman dari Sudirman semasa ia bersekolah dulu. Selama menikah dengan Alfiah, ia dianugerahi 3 orang putra dan 4 orang putri, yaitu Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Djahjadi, Taufik Effendi, Didi Praptiastuti, Didi Subjiati, Didi Putjiati, dan Titi Wahyuti Satyaningrum. Sebelum bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, Sudirman mengabdikan diri untuk mengajar sebagai guru pada Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap, sekaligus menjadi penanggung jawab organisasi Pramuka Hizbul Wathan. Bahkan, ia sempat diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah, meskipun tidak memiliki ijazah sebagai seorang guru. Barulah pada tahun 1944, Sudirman resmi bergabung sebagai Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Karena reputasi yang sudah dibangun sebelumnya, akhirnya ia dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk mengemban tugas sebagai komandan atau Dai Danko, salah satu peran penting Sudirman dalam kemerdekaan Indonesia.
adalah ketika ia berhasil merebut senjata dari tentara Jepang di Banyumas, pasca Indonesia melepaskan diri dari jajahan Jepang. Kurang lengkap rasanya jika tidak membahas taktik gerilya yang berhasil dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Pada November tahun 1945 terjadi sebuah perang besar antara Indonesia melawan Inggris yang dilakukan di Palagan Ambarawa. Ini merupakan perang terbesar yang pernah dipimpin olehnya. Dan akhirnya pada tanggal 18 Desember tahun 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal. Salah satu peristiwa bersejarah yang erat kaitannya dengan perjuangan Jenderal Sudirman adalah Perang Gerilya. Dengan strategi gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukannya bergerak secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah dengan cepat. Strategi tersebut berhasil membuat Jenderal Sudirman dan pasukannya mempunyai kesempatan untuk menyerang secara tiba-tiba dan tanpa disadari oleh pihak Belanda. Sekian mereview film dokumenter yang berjudul Jenderal Sudirman. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.